Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 10 Maret 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di hari ini, oleh karena tuntunan-Mu dan berkat-Mu yang terus kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami akan baca dan renungkan pada saat ini boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara-saudaraku, bacaan kita hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat 28. Firman Tuhan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian bacaan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sekali untuk selamanya. Pisandri tontong saya lakona. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mendapatkan voucher belanja di sebuah toko, lalu voucher itu berlaku untuk selamanya. Tentu hanya berlaku beberapa kali, atau bahkan hanya berlaku satu kali saja, lalu akhirnya tidak berlaku lagi. Lalu seperti apa kasih Tuhan kepada manusia? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya satu kali, dua kali? Atau adakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selamanya? Melalui pembacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih dan karya Kristus kepada manusia melalui pengorbanannya hanya terjadi sekali, dan hal itu berlaku untuk selamanya. Dalam perjanjian lama, segala kurban yang dipersembahkan oleh imam tidak mampu untuk menyelesaikan dosa secara tuntas. Sebab dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga hanya Allah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni mewakili manusia berdosa di hadapannya dalam ayat yang ke-24. Apa yang Kristus lakukan tidak seperti apa yang imam lakukan, yakni setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah binatang yang dipersembahkan.
Tetapi Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya juga, mempersembahkan dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-25 dan 26. Yesus adalah kurban yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban pengudusan dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya, dengan cara berupaya membangun hidup dalam kekudusan dalam bentuk sikap dan perbuatan. Jauhi yang jahat dan lakukan apa yang Kristus kehendaki. Itulah cara hidup dalam kekudusan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Di kesempatan ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Kami mensyukuri begitu banyak berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami, baik melalui kehidupan dan kemampuan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami semua. Juga firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuntun kami di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Teruslah menyertai kehidupan kami. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.